Terima kasih Bu Yeti atas waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu Bu Yeti di sini terkait dengan aksi nyata saya di Guru Penggerak. Di sini ada tugas saya yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya mengenai aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki di sekolah kita. Di sini ada 7 aset yang saya pelajari, yaitu yang pertama modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Yeti yang pertama yaitu menurut jenengan di lembaga kita ini modal manusia yang sudah ada dan belum ada di lembaga kita yang masih perlu ditingkatkan itu kira-kira apa saja ya Bu? Gini Bu Ina, lembaga kita sudah terpenuhi semua, hanya masih ada kekurangan untuk guru kelas 2 dan guru bahasa Inggris. Oh begitu. Berarti yang perlu kita tingkatkan nanti atau kita butuhkan yaitu di kelas 2 dan guru bahasa Inggris ya. Kemudian yang kedua di sini modal sosial seperti apa yang dibutuhkan di lembaga kita ini Bu ya? Seperti adanya kerjasama dengan komite dan dengan kepala desa dapat kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan di lembaga kita ini. Oh, berarti ada terjalin kerjasama dengan komite sama kepala sekolah. Yang berikutnya yaitu mengenai modal politik Bu. Modal politik yang dapat kita gunakan sebagai acuan dalam pembelajaran di kelas bisa diambil contoh di lembaga kita Bu. Ya, itu seperti di dalam masyarakat bisa kita contohkan pada anak didik kita. Itu seperti pemilihan kepala desa dan atau pemilihan ketua kelas yang sering kali kita lakukan ketika di awal pembelajaran atau sekolah ya. Berarti kalau pemilihan kepala desa itu anak-anak bisa melihat secara langsung ya? Iya, itu masuk di program politik. Iya. Oke. Berikutnya Bu, modal agama dan budaya yang bisa dikembangkan di lembaga kita itu seperti apa Bu ya? Nah itu Bu Ina, ini yang masih perlu saya pikirkan karena di lembaga kita ini sebetulnya masih membutuhkan bangunan untuk musola yang sampai sekarang belum ada. Jadi sementara kita memanfaatkan kelas yang masih kosong yang tidak dipakai itu. Berarti kita butuh musola ya untuk meningkatkan modal agama dan budaya yang kita gunakan. Yang kelima yaitu modal fisik yang dapat kita gunakan untuk menunjang kegiatan kita dalam pembelajaran. Kira-kira apa Bu ya modal fisiknya? Itu seperti pembelajaran yang bervariasi. Ya, bervariasi itu tergantung guru kelas masing-masing. Ya, bisa dilakukan di ruang kelas ataupun di luar kelas atau outdoor supaya anak-anak itu lebih senang, menyenangkan. Berarti kita manfaatkan ruangan kelas dan halaman sekolah. Yang keenam kaitannya dengan modal lingkungan yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran apa saja Bu ya? Modal lingkungan. Lingkungan yang bisa kita gunakan itu antara lain kalau di sini di lembaga kita manfaatkan kebun belakang sekolah ya di situ bisa untuk program pembelajaran P5. Oh ya, sekarang kan rame-ramenya urmer, jadi kita menerapkan P5 memakai kebun pembelajaran lembaga kita. Yang terakhir Bu, modal finansial yang mendukung di lembaga kita bekerja sama dengan itu kita bekerja sama dengan BRI ya, dalam PIB dan tentunya BOS ya. Itu yang paling utama itu BOS ya, itu sudah melekat di lembaga kita. Mungkin itu saja Bu Yeti yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan aset yang ada di lembaga ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga pengelolaan yang ada di lembaga kita berjalan dengan baik, lancar, maju dan berkembang dengan kepemimpinan yang tentunya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.